Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Sampai mana kita? Akhbar kemarin takrir ya. Kemarin di kesimpulan daripada perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia kalau melakukannya ala wajhil khususiyah maka hukumnya apa? Khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau umpamanya Nabi SAW melakukan perbuatan itu dalam rangka ta'abbud, maka bagaimana perbuatan tersebut hukumnya? Ada dua keadaan ya. Keadaan pertama qabla husulil balagh. Maka kalau qabla husulil balagh maka ini hukumnya apa? Wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya. Kemudian ba'da husulil balagh maka hukumnya menjadi sunnah ya, mandu fi haqqina wa haqqi Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mandu? Bukan wajib karena apa? Al-asal adamul iqab fi tarkil fi'li. Ya. Karena hukum asalnya tidak ada hukuman bagi orang yang meninggalkan perbuatan. Nah, makanya dikatakan mandub. Ketika seorang melakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Ini agak ada pas gitu dengan yang namanya hak mandub. Adapun enggak dikatakan mubah karena ya buat apa Nabi SAW melakukan kalau hukumnya mubah? Naam, tapi ta'abbudan tapi maknanya apa? Mubah. Sedangkan mubah itu apa? Dia nilainya sama antara meninggalkan dan mengerjakan, sama aja gitu kan. Jadi enggak ada wajhul afdhaliyah. Justru kalau Nabi SAW melakukan perbuatan tersebut ya dulu ala afdhaliyati hadzal fi'l, menunjukkan atas lebih afdalnya perbuatan ini ya. Min tarkihi daripada ditinggalkan. Berarti lebih pas dan cocok dan juga lebih sahih dari pendapat para ulama hukumnya mandub. Afwan ikhwan. Naam. Hakada. Adapun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau tunjukkan dalam rangka menjelaskan yang mujmal daripada nususil kitab wa sunnah, maka apa hukumnya? Dua keadaan juga ya. Ada qabla husul al-balagh sama ba'da husul al-balagh. Adapun qabla husul al-balagh, na'am, hukumnya atas Nabi apa? Wajib. Adapun ba'da husul al-balagh, na'am, ya dilihat yang dijelaskan itu hukumnya sunnah atau wajib. Kalau perbuatan yang dijelaskan oleh Nabi SAW sunnah, maka sunnah juga jadinya. Tapi kalau yang dijelaskan perbuatannya hukumnya wajib, maka jadi wajib juga. Hakada. Ya. Nah, dirinci ya, tapi apa ada rinciannya itu secara umum kayak gitu. Kemudian kemarin diidhafahkan ada dua perbuatan lagi, dua jenis perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu apa? Yang dilakukan oleh Nabi SAW sepakat tidak ada maksud tertentu di situ, maka hukumnya tidak disyariatkan. Nah. Kemudian yang kedua, keadaan kedua apa? Jenis yang kedua tambahannya yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ditinggalkan ini bermacam-macam ya, karena sebabnya bisa karena
tahrim, haram, jadi ditinggalkan. Kemudian karena apa lagi? Makruh, ya, karohah atau sunnah. Namanya sunnah apa? Iya, sunnah al-adamiyah. Sunnatul adamiyah. Seperti contohnya apa sunnah al-adamiyah? Seperti contohnya apa? Sunnah adamiyah? Hah? Apa? Al-adamiyah. Tarkun nawafil fi safar. Meninggalkan sholat sunnah nafilah rawatib, maksudnya sholat sunnah rawatib ketika di safar. Ini namanya sunnah adamiyah. Nah, kemudian kemarin juga ada faedah tambahan, bagaimana hukumnya perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Di situ ada sebab yang bisa menghantarkan Nabi untuk melakukan perbuatan tersebut, artinya Nabi mampu dan juga tidak ada penghalang untuk Nabi lakukan. Apa hukumnya? Oh ya, maka itu adalah perbuatan bid'ah ketika dikerjakan. Seperti Nabi meninggalkan apa? Azan, iqamah. Ketika apa? Ya, ketika salat Id, tidak ada orang salat Id azan. Tapi ketika Maulid ada. Padahal sama aja ya. Nabi mampu untuk melakukannya. Ada sebabnya untuk menghantarkan Nabi melakukan tersebut. Kemudian juga tidak ada penghalang untuk melakukan Maulid pada saat itu. Ya kalau mereka mengklaim ini adalah sebuah kebaikan, ya maksa Nabi nggak tahu itu adalah kebaikan sehingga Nabi tidak lakukan. Lau kana khairan sabaquna ilaihi. Kalau seandainya memang perbuatan itu baik, maka mereka para sahabat akan mendahului perbuatan itu lebih dahulu. Nah, nyatanya nggak ada, ya nyatanya apa? Nggak ada. Menunjukkan ini ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dua sebab tadi, maka ketika dilakukan jadi bid'ah. Nah, coba katakan ke mereka, Pak, apa hukumnya azan gitu? Ketika kita mau sholat Idul Adha, kenapa nggak azan gitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan nanti. Ini nggak diajarin Nabi. Kan baik Pak. Azan baik nggak Pak? Baik sih ya, azan. Tapi nggak diajarin Nabi. Nah itu Maulid. Nabi nggak ajarkan. Kan baik. Kan baik di situ mengingat sirah, mengingat apa langsung. Ya, padahal mah kagak. Di situ ngopi doang sama madang gitu. Sama selawatan gitu. Selawatan yang itu juga selawatnya dia mereka bikin-bikin. Kayak salat Maulid gitu kan. Dengan banyak kesyirikan. Di antaranya mereka gini. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at. Dia manggil Nabi langsung menetapkan bagimu syafaat. Jadi dia menetapkan syafaat untuk Nabi. Padahal Allah berfirman, walillahi syafa'atu jami'a. Seluruh syafaat bagi Allah Azza wa Jalla. Hanya hak milik Allah Azza wa Jalla untuk orang yang Allah berikan kepadanya syafaat nanti. Langsung dia minta ke Nabi, isfa' lana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, berilah syafaat kepada kita. Ini minta doa. Ya enggak? Ini jelas syirik besar. Kufur. Ya. Dan banyak lagi. Itu kaidah yang bagus ya. Ini kaidah yang antum harus pahami. Segala yang ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau
tidak ada ada sebab yang menghantarkan beliau untuk melakukan perbuatan tersebut. Artinya ada sebab, tidak ada yang menghalanginya kedua untuk melakukannya. Maka Nabi tidak lakukan dari perkara ibadah, melakukan itu memang bukan ibadah. Makanya kata sebagian sahabat atau sebagian ulama, maka malam yakun yauma idzin dinan lam yakun hadzal yaum dinan. Alam malam yakun segala sesuatu yang pada hari itu bukan agama, maka hari ini juga enggak akan menjadi agama. Jadi kita akan bahas itu di ilmu al-i'tiqad tentang perkara bid'ah ini secara singkat. Adapun kajian tentang bid'ah insyaallah setelah risalah yang kita kaji selesai, baru kita akan mengkaji kitab Al-Bid'ah punya Syekh Fauzan insyaallah. Misal iqrarihi 'ala al-qaul wa amma taqriruhu afwan ya. Adapun takrir, apa takrir? Penetapan. Nah, di sini beliau Syekh Utsaimin rahimahullah mulai menjelaskan jenis yang ketiga daripada apa? Jenis yang ketiga daripada al-akhbar. Ahsan. Fa amma taqriruhu 'ala syai' fa huwa dalilun 'ala jawazih. Adapun pembolehan Nabi SAW, penetapan Nabi SAW atas suatu, maka ini adalah dalil yang sangat jelas yang menunjukkan atas bolehnya seorang melakukan perbuatan tersebut alal wajhi alladhi aqarra, sesuai bentuk yang diikrarkan oleh Nabi SAW, yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Qaulan kana am fi'lan, baik itu ucapan atau perbuatan. Misal iqrarihi alal qaul, contoh ikrarnya Nabi SAW atas suatu ucapan. Ikrar ini udah jadi bahasa Indo ya, ikrar. Di Indo, di Arab iqrar, ketika di Indo jadi ikrar, gitu kan? Di Arab habal, di Indo kabel. Di Arab sihah, di Indo sehat. Apalagi contohnya? Kursi ya kursi tetap. Hah? Ya di Arab khobar jadi kabar, gitu kan? Dipleset-plesetin. Adapun yang qaul iqraruhu 'ala al-qaul adalah iqraruhu 'ala jariyah allati sa'alaha. Penetapan Nabi SAW terhadap ucapan seorang budak perempuan ketika Nabi menanya kepada budak tersebut. Aina Allah, di mana Allah? Ini nanya tentang makaninya, tempat. Ya. Allah itu di mana zatnya? Qalat, berkata budak tersebut, fis sama, di langit. Faham? Dan Nabi tidak mengingkarinya. Wa man ana, kata Nabi, anta Rasulullah. Kata Nabi, a'tiqha, bebaskan dia, fa innaha mu'minatun. Sesungguhnya dia adalah budak yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini budak menetapkan zat Allah di langit. Ini budak aja tahu. Zaman sekarang bukan budak nggak paham-paham Allah di mana. Kalah sama budak. Dan gitu pendakwah agama lagi, ya Allah. Ini dalil sejelas ini masih ditahrif, ditakwil-takwil sama mereka. Inilah bahayanya tidak memahami nas ala zahirihi, di atas zahirnya. Digeser ke sono, digeser ke sini. Ayadan billah. Wa mithalu iqrarihi 'ala al-fi'li, contoh penetapan Nabi atas perbuatan adalah iqraruhu sahib sirriyah wa sarriyah alladhi kana yaqra'u li ashabihi. Ini sahib sarriyah apa sar? Sarriyah. Sir itu. Itu sirriyah. Di situ sar. Rahasia.
Kalau sir rahasia. Sar apa? Karena ini juga kadang suka salah cetak, bentar ya. Kalau sarriyah, dia adalah orang yang memiliki kabar gembira, yang diberikan kabar gembira oleh Nabi SAW. Kita baca dulu ya. Ya sahib sarriyah alladzi kana yaqra'u li ashabi, yang dia biasa membaca Al-Qur'an, artinya jadi imam gitu, untuk teman-temannya. Fayaqtimu bi qul huwallahu ahad. Tapi dia apa? Sukaannya tuh ya baca Al-Ikhlas baik ya. Baca surat ini nanti ujung-ujungnya juga baca apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saluhu, tanyalah kepada dia, li ay syai'in kana yasna'u dzalik, kenapa kok dia bisa ngulang-ngulang Al-Ikhlas terus? Kenapa nutup baca Al-Qur'annya dengan Al-Ikhlas itu kenapa? Fasa'aluhu, kemudian para sahabat bertanya nih ke dia. Faqala, dia berkata, li annaha sifatur rahman wa anna uhibbu an aqra'aha, karena surat Al-Ikhlas adalah sifat Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla yang Maha Penyayang, dan saya sangat suka membaca surat tersebut. Faqala Nabi, maka Nabi berkata, akhbiruhu anna Allah yuhibbu, kabarkanlah kepada mereka, kepada dia nih, bahwasanya Allah juga mencintai dia. Berarti sahih apa? Sahib sarriyah, yang benar ya. Dia mendapatkan kabar gembira dengan amalan dia. Walaupun ringan amalannya, karena dia cinta, betulan cinta. Karena ada sifat Rahman, kabarkanlah kata Nabi kepada dia, Allah juga cinta sama dia. Ini penetapan atas fi'il. Ya udah Ustaz, ana berarti Al-Ikhlas beda Ustaz ya. Ana juga cinta. Cinta apa tuh? Cinta salat pendek-pendek. Kalau kita cintanya beda, cintanya salat pendek-pendek. Wa mithalun akhar, contoh yang lainnya adalah iqraruhu al-habasyah yal'abuna fil masjid min ajli ta'lifi 'ala al-Islam, yaitu penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas al-habasyah. Apa habasyah? Hah? Anak-anak Habasyah ya. Apa Habasyah? Hah? Kalau sekarang di mana? Iya, Ethiopia. Sekarang Ethiopia. Ya la'abuna fil masjid, mereka nih, ini bocah nih pada, atau orang-orang lah ya, Habasyah intinya. Dia main di masjid, bayangin. Di masjid main-main tuh. Nabi tetapkan, tapi Nabi tidak ingkari, Nabi diamkan. Tujuan apa? Min ajli ta'lifi al-Islam, untuk supaya melembutkan hati mereka lebih tertarik kepada Islam. Selagi permainannya tidak ada yang haram, tidak merusak, tidak ada perbuatan makruh, dibenci, maka tidak mengapa. Berarti apa hukum bercanda di masjid? Hah? Yal'abud. Ini kan yal'abun apa artinya? Bercanda kan? Memang ada tafsir lain. Apa hukum bercanda? Tapi jangan besok abis ini jangan bercanda langsung. Lari-larian kayak bocah. Jadi dari fokusnya di masjid. Berarti nggak apa-apa. Ini apa? Lu ubah game. Bukan game ya. Bukan game, sekali lagi bukan game. Ini tuh dia main-main gitu kan. Anak-anak gimana sih? Bukan besok malam-malam apa? Mabar game gitu kan. Malam Ahad gitu. Kalau minjem buat ngetes HP ya, kalau sekarang udah nggak boleh gitu kan. Saat minjem tes HP ya, mana-mana diemin.
Dipikir ini Ustaz bego kali ya, kagak tahu kita lagi mainin HP. Bukan saya yang bego gitu, tapi Anda lah yang titik. Ini mah bahasa Betawi be gitu kan gitu. Bukan lagi kita ngatain bego, bukan ya. Lanjut ya. Wa amma ma waqa'a fi ahdi wa lam ya'lam bihi. Nah, sekarang kasus baru. Kalau ikrar Nabi itu baik ucapan atau perbuatan bisa menjadi dalil akan bolehnya atau tetapnya perbuatan tersebut, tidak haramnya perbuatan tersebut. Terus bagaimana ketika ada perbuatan tapi Nabi nggak tahu, apakah bisa menjadi dalil juga, bisa menjadi hujjah juga akan kebolehan perbuatan tersebut atau bagaimana gitu kan? Nah, di sini pembahasannya. Fa amma ma waqa'a fi ahadi, adapun kalau ada perbuatan yang terjadi di zaman Nabi walam ya'lam bih, dan Nabi enggak tahu nih. Fa innahu la yunsabu ilaihi, sesungguhnya perbuatan tersebut enggak boleh kita nisbatkan ke Nabi SAW. Walakinnahu hujjatun, akan tetapi itu perbuatan bisa kita katakan adalah hujjah. Kenapa? Liikrarillahi lahu, karena Allah Azza wa Jalla yang menetapkannya. Ajib. Walidzalika istadalla as-sahaba ala jawazil azli biikrarillahi lahum alaih. Oleh karenanya para sahabat nih berdalil bolehnya ya buang air di luar sumur. Ya. Paham azl ya? Buang air di luar sumur, enggak di dalam sumur. Ya, dengan penetapan Allah Azza wa Jalla atas perbuatan ini. Qala Jabir, berkata Jabir radhiyallahu anhu, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Kita biasa azl, tahu kan? Al-Qur'an turun. Azl itu ya mengeluarkan bibit unggul tapi di luar, gitu. Enggak ditanam. Kata Jabir, kita biasa azl dalam keadaan Al-Quran masih turun, dalam keadaan syariat masih belum sempurna. Muttafaqun alaih, ini dalilnya muttafaq alaih. Zada Muslimun, berkata Muslim, qala Sufyan, berkata Sufyan, walau kana syai'an yunha anha au anhu lanahana anhu Al-Quran. Kalau Nabi enggak tahu nih kita melakukan perbuatan, dan seandainya perbuatan itu memang dilarang untuk dilakukan, lanahana anhul Quran, Al-Quran akan melarang kita. Iya. Terkadang gitu ya, Fan. Ya, terkadang kayak gitu. Wa yadullu ala anna iqrar Allah hujjah anna al-af'al al-munkar allati kana al-munafiquna yakhfunaha yubayyinuha Allah azza wa jalla. Nah, di antara yang menunjukkan bahwasanya adanya ikrarnya Allah, dan ikrarnya Allah adalah hujjah, yaitu perbuatan-perbuatan kemungkaran yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafikun dulu, yang mereka tutup-tutupi dari Nabi SAW. Allah menjelaskan kemungkarannya. Wa yunkiru alaihim, Allah ingkari perbuatan mereka. Paham? Fadalla ala anna ma sakatallahu anhu fahuwa jaiz. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya yang Allah diam terhadapnya, Allah tidak turunkan dalilnya dan Nabi enggak tahu, maka kalau Allah diam menunjukkan perbuatan itu boleh dilakukan. Paham? Jadi di antaranya apa? Sebagian orang munafik yang mengolok-olok Nabi ya. Katanya apa? Tidak pernah saya bertemu orang yang paling dari qurra kita, dari qori kita yang paling rakus, naudzubillah, perutnya, yang paling pengecut ketika bertemu musuh. Nah, maksudnya siapa? Nabi dan para sahabat. Dengar nih sahabat yang lainnya mau dibilangin ke Nabi SAW. Karena Nabi udah dapat turun wahyu juga pada saat itu,
sebelum datang tuh sahabat, sebelum datang orang musyrik, orang munafik klarifikasi, langsung Allah Azza wa Jalla beritahu perbuatan mereka. Apa kata mereka? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kita tuh kayak gini cuma bercanda. Cuma iseng-iseng aja bercanda. Ya ini aja yang namanya lagi perjalanan gitu kan. Bete, kita iseng-iseng aja ngomong. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah Muhammad kepada Allah, kepada mereka, apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian bercanda? La ta'tadiru, jangan kalian minta udzur. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Allah enggak beri udzur. Udzur bil jahal mereka enggak diberi. Langsung dikafirkan. Udah kalian kafir setelah kalian beriman. Kafir ini. Kenapa tidak diberi udzur? Karena ini bukan perkara khafi yang samar. Karena al-udzur bil jahil yang kemarin saya kasih ke antum itu adalah untuk perkara yang khafi aja, yang samar. Adapun perkara al-ilmu bid darurah yang orang udah tahu tanpa belajar nih, itu enggak ada udzur bil jahal. Ini lihat ayatnya jelas enggak? Jelas enggak, ikhwan? Jelas banget, ikhwan. Sejelas matahari di siang bolong. Enggak ada udzur bagi orang yang bercanda kayak gitu, kafir tuh. Nah, nanti di Nawaqidul Islam dijelaskan Syekh Fauzan insyaallah lebih detail lagi. Kemudian juga yang table Anda belum bikin ya, qadar nanti lah insyaallah. Baik, selesai dari iqrar Nabi SAW. Wa mithalu ma udhifa ila Nabi min wasfin fi khuluqihi. Nah ini pembahasan yang baru lagi. Pembahasan yang yata'allaq bi awsafin Nabi SAW. Ya, yang berkaitan dengan perbuatan atau sifat Nabi SAW. Dikatakan dalam ta'liqannya di sini, wa amma ma yata'allaq bi awsafin Nabi la yabhathuhu al-usuliyun. Adapun perkara yang berkaitan dengan sifat Nabi SAW itu tidak dibahas oleh para ulama usul. Kenapa? Kenapa kemarin? Alasannya? Di sini Syekh menyebutkan karena menyempurnakan definisi yang beliau bawakan aja menurut ulama hadis gitu kan. Adapun ulama usul tidak membahas ini. Kenapa? Karena hukum itu tidak diambil dari apa? Ya, dari sifat Nabi SAW. Nah, tidak diambil dari bagaimana Nabi tinggi ke atau apa, nggak diambil hukum dari situ. Ya. Kemarin udah kita jelaskan ya di awal-awal. Misalnya ma'udhif ila Nabi min wasfin fi khuluqi, dari akhlaknya. Kan Nabi SAW ajwadan nas. Nabi adalah orang yang paling dermawan. Betul. Ya. Kapan disunahkan dermawan? Ketika Nabi melakukan perbuatan, ya enggak? Nanti kita contohnya kemana? Ke perbuatan-perbuatan juga. Kan yang bukan dari sifat itu sendiri. Paham? Bukan dari sifat yang disadarkan ke Nabi SAW. Wa asja'an nas, dan manusia yang paling berani ya Nabi SAW. Wa mithalu ma udhifa ila Nabi min wasfin fi khilqatihi. Contoh yang disandarkan ke Nabi dari sifat yang berkaitan dengan penciptaannya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rab'atan min ar-rijal laisa bil-dhail wala bil qasir. Nabi itu adalah rab'ah, ya, pas.
ya manusia ya lelaki yang pas di dalam posturnya, tidak tinggi dan tidak juga apa pendek, ideal gitu ya tinggi, tidak tinggi enggak juga apa pendek. Dan di sini kita tidak bisa ambil apa hukum, disunahkan orang pas enggak tinggi enggak pendek, atau dimakruhkan orang kalau terlalu pendek ya enggak ya. Bagaimana orang yang pendek banget ya? Hakata ikhwan. Berarti dengan ini telah selesai dari penjelasannya al-khabar. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Mafilma. Mafilma. Ayo, mana ya'ti bil ma? Fi soal tafadhal. Ini maka nattifaqan ya, maka nattifaqan atau ma fa'alahu ittifaqan min ghairi qasdin. Ada dua tambahan aja kan di sini kan 5 jadi 7 berarti. Wa hukmuhu la yushra'u mutaba'atuhu fihi, hukumnya tidak disyariatkan untuk dimutaba'ahkan. Qasdi al-qasdin. Kemudian yang kedua matarakahu Nabi SAW wa tarak fi'lun, wa tarku fi'lun. Ini insyaallah antum catat aja nanti kalau udah selesai ya. Masyaallah ya. Tujuannya supaya nanti kayak tadi gitu kan. Antum ketika ngajar nggak perlu lagi antum apa? Ta'liq, dengerin syekh lagi ta'liq tafrik. Biasanya kita diam itu mentafrik. Jadi kajian syekh kita dengerin, nanti kita tafrik. Yang penting-pentingnya kita catat. Kita matiin dulu, catat. Dengerin lagi, matiin, catat. Ada beberapa faedah yang penting dicatat, ada yang enggak ya didengerin. Ada yang syekh memang dia sengaja kajiannya itu untuk bisa dicatat semuanya. Seperti Syekh Yaslam. Beliau mensyarah kitab Tauhid 3 jilid. Dan beliau memang sengaja udah ditulis di kitab, beliau baca jadi. Jadi misalkan kita Abu Tauhid, beliau baca, baca, entar udah talibnya nulis, dengerin, nulis, dengerin, bacanya nggak begitu cepat. Ada sebagian mereka yang dikasih tugas untuk apa? Mentafrik audionya. Jadi tulis lagi, dengerin, tulis. Itu ijazah langsung dari penulisnya. Tinggi banget sanadnya. Nah, makanya ini nanti tuh catat aja ya, yang mau. Baik, muasil. Aqsamul khabar bi'tibari man yudhaf ilaih. Pembagian khabar ditinjau dari siapa yang disandarkan kepada khabar tersebut. Artinya siapa sih orang yang disandarkan kepada khabar ini. Yanqasimul khabaru bi'tibari man yudhaf ilaihi ila thalathati aqsamin. Khabar itu ditinjau dari orang yang disandarkan kepadanya. Sebuah khabar ini adalah terbagi menjadi 3 bagian. Marfu'in wa mauqufin wa maqtu'in. Ini udah kita ambil semua di mustalah hadis. Gampang jadinya. Nanti kita ambil faedahnya, tapi insyaallah ada. Fal marfu' yang marfu' ma'udhifa ila nabi haqiqatan au
hukman. Ada marfu secara hakiki, ada marfu apa? Hukman. Yang mana marfu hukman ini sebenarnya hadis apa? Hah? Marfu hukman hadis apa sebenarnya? Mauquf. Ya, tapi para sahabat ketika berkata qala, perkataan apapun itu, atau kuna fi ahdi nabi dan semisalnya, itu perbuatan diantaranya yang la majara li ra'yi wal ijtihad. Tidak ada celah bagi akal kita untuk berijtihad. Jadi umpamanya tentang perkara akhirat, perkara ghaib, perkara akidah dan semisalnya, ketika sahabat berkata dan ini sanadnya jelas sahih sabit dari sahabat tersebut, maka dia namanya nanti marfu'un hukman. Jadi kita akan jelaskan sebagaimana udah kita jelaskan juga dalam mustalahul hadis. Tapi kayaknya kemarin di kitab itu enggak ada ya. Ya. Nanti dibahas. Baik, fal marfu haqiqatan, yang marfu, hadis marfu secara hakikat adalah qaulun nabi wa fi'lu wa iqraruh. Perbuatan nabi, ucapan nabi dan iqrar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wal marfu'u hukman, marfu secara hukum adalah ma'udhifa ila sunnatihi au ahdi au nahwi dzalik, yang disandarkan kepada sunnahnya atau ketika di zamannya atau yang semisal daripada itu. Mimma la yadullu ala mubasyaratihi iyyahu, dari perkara yang tidak menunjukkan apa? Bahwasanya itu adalah perkara yang langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya qaulu sahabi, ucapan sahabat. Umirna, kita diperintahkan. Ini kan perkara tidak menunjukkan apa? Atas perbuatan Nabi secara langsung, atas perintah Nabi, tapi apa? Dimajhulkan. Umirna, kita diperintahkan. Nuhina, itu diantaranya ya. Kita dilarang. Wa nahwihima, dan yang semisalnya. Qauli Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seperti ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, umiran nas an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil haid, wa qauli ummi Athiyyah nuhina an ittiba'il janazah wa lam yu'zam 'alaina. Nah, di sini apa? Umiron nas, manusia diperintah. Itu syahidnya ya. Kemudian juga di sini ada syahid lagi, nuhina an ittiba'il janaiz, kita dilarang, kata Ummu Athiyyah, dilarang untuk mengikuti jenazah. Mal lam yu'zam 'alaina. Ini sebenarnya ada faedah tambahan di kitab Taqribul Husul, sebentar Anda lihat ya. Kita agak sedikit meluas, enggak apa-apa. Maaf, di sini kita rinci. Tadi dikatakan yang disandarkan kepada sunnah Nabi atau kepada ahdi. Kita rinci di sini. Kita ulang. Marfu'un hukman ma'udhifa ila nabi mimma la yadullu ala mubasyarati iyyahu, misal ma'udhifa ila sunnah. Contohnya yang disandarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka qauli Anas radhiyallahu anhu, seperti ucapan Anas radhiyallahu anhu. Minas sunnah, di antara sunnah Nabi. Idza tazawwajal bikr ala sayyib aqama indaha sab'an thumma qasam. Nah. Atau qasim ya. Nah, ketika dia seorang menikah dengan al-bikr, menikah dengan sayyib, naam, di sini diperintahkan atau disunahkan untuk berdiam diri, naam, di rumahnya si bikr 7 hari. Kalau umpamanya sayyib, naam, disunahkan untuk berdiam diri di rumahnya selama 3 hari. Tahu dari mana ini sunnah? Naam, dari ucapannya Anas radhiyallahu anhu, "Wa minas sunnah." Kenapa dikatakan ini sunnah Nabi? Li'anna dhahir annahu la yuridu illa sunnatan Nabi. Karena zahirnya kelihatan. Tidaklah naam beliau menginginkan dari sunnah ini melainkan sunnah Nabi SAW, bukan sunnah yang lainnya. Naam.
Kemudian qaulus sahabi minas sunnah kadza, minas sunnah kadza. Nah, itu juga termasuk daripada ma'udhif ila sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'udhifa ila ahdi, yang disandarkan kepada ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti ucapan sahabat, kunna naf'alu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa melakukan perbuatan ini ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kanu yaf'aluna fi ahdi, ya. Atau biasanya apa? Ya, mereka biasa melakukan perbuatan ini ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Naam. Wa minhu qaulu Asma, di antaranya ucapan Asma radhiyallahu anha, naharna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farasan fa'akalna. Kita di zaman Nabi itu pernah nahar, apa nahar? Nyembelih. Tapi kalau nahar itu ke sini nih. Ini kan ada bolongan tusuk seperti onta. Kita pernah nyembelih kuda, kemudian kita makan. Paham? Di sini ucapan siapa? Asma, dan di situ tidak ada na'am pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menetapkan perbuatan tersebut, maka ucapan ini menjadi apa? Hadis yang marfu secara hukum. Berarti boleh enggak makan daging kuda? Udah pernah belum antum makan daging kuda? Hah? Udah. Kapan? Punya teman? Kuda lumping. Keras ya? Anda belum pernah makan daging kuda. Gintar kebuli makan-makan kuda. Kuda laut. Kok kuda laut sih? Itu sekedar tambahan contoh sebenarnya, sekedar tambahan contoh daripada naam contoh yang di sini. Itu sedikit daripada marfu hakiko dan marfu hukman. Adapun rinciannya nanti di ilmu mustalahul hadis, ya, di ilmu mustalah. Makanya kita sangat cocok belajar ilmu mustalah hadis dan usul fikih digabung. Karena ini nanti, ya. Di sini ada saling kontribusinya satu sama lain. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah al-mauquf. Ya, mauquf itu adalah ma'udhifa ila sahabi, na'am, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Walam yathbut lahu hukmu rafa', dan tidak ada na'am penetapan bahwasanya ini telah diberikan hukum rafa' padanya. Artinya dia betul-betul murni ucapan sahabat dan tidak ada yang menunjukkan bahwasanya dari ucapan tersebut sehingga bisa dikatakan marfu hukman. Nah, apakah mauquf ini hujjah atau bukan? Tayyib. Wa huwa hujjatun 'alal qawli rajih. Dan hadis mauquf selama hadisnya sahih, na'am, syaratnya terpenuhi, maka dia adalah hujjah menurut pendapat yang sahih, ya, pendapat yang ar-rajih. Hakadha ikhwan. Sebenarnya ada ta'liq. Kenapa dikatakan hujjah? Maka dita'liq oleh Syekh Al-Utsaimin, ittafaqal usuliyun, para usuliyun bersepakat atas hujjahnya qaulu as-sahabi atau hadis mauquf. Afwan, hadis mauquf. Kenapa? Li'annahum syahadu at-tanzil wa arafu ta'wil. Karena mereka adalah orang-orang yang melihat secara langsung Al-Qur'an diturunkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka arafu ta'wil, mengetahui ta'wil. Apa ta'wil di sini? Tafsir. Karena ta'wil ada 3 makna. Nanti kita akan bahas di kitab akidah, ya. Nah, pertama maknanya tafsir, kedua ma'arul kalam ilal haqiqah,
Ya, ketiga adalah apa? Tahrif. Ini tahrif ini makna tafsir atau makna ta'wil yang baru muncul indal mutaakhirin ya, dari sisi orang-orang belakangan ini. Ya, ahlul kalam biasa, mereka orang-orang ahlul bidah, yang ingin menipu umat. Mereka mengatakan ta'wil padahal hakikatnya tahrif. Supaya umat kelihatannya oh ini ta'wil maksudnya tafsir kalian gitu. Kita akan jelaskan di Kitabul Ummah insyaallah. Ya, mereka adalah orang yang paham ta'wil dan tafsir. Wa jama'un nusus wa adraku maqasidus syari'. Mereka orang yang menggabungkan nas-nas Al-Qur'an Sunnah, dan mereka juga orang yang memahami dengan baik tentang maqasidus syariah. Fayakunu qauluhum hujjah. Oleh karenanya apa? Ucapan mereka hujjah. Wa hunaka qaulun wajih, dan di sana ada pendapat yang ajib, yang bagus. Fi syarhihi lil usul, di dalam ya apa? Qarrarahul musannif, yang telah diikrarkan, ditakrir oleh musannif di dalam syarah beliau, syarah Syekh Utsaimin terhadap kitab beliau ini. Beliau kan punya syarah juga. Tahu antum kan? Syarah Al-Usul min Usul punya beliau kurang lebih 800 halaman. Tebal hampir Ibnu Aqil antum. Bawahan dikit lah. 800-an halaman. Itu kalau dibaca ajib. Gak kelar-kelar kita baca itu ya. Maaf. Muasa' di situ. Apa di sana? Annal amr yakhtalifu bi ikhtilafi sahabah. Bahwasanya perkaranya itu berbeda dengan perbedaan para sahabat. Jadi maksudnya apa? Tidak semua aqwalus sahabah menjadi hujjah mubasyarah. Tidak semua kayak gitu. Tidak langsung ujug-ujug ketika kita ngelihat aqwalus sahabah, mendapatkan aqwalus sahabah itu jadi hujjah, enggak melulu kayak gitu. Tapi dirinci sesuai perbedaannya sahabat siapa. Faman nassu syari' ala anna qawlahu hujjah ka Abi Bakar wa Umar fa hadha qawluhu hujjah bi nassi syari'. Maka seorang sahabat yang ditegaskan oleh syariat bahwasanya ucapannya adalah hujjah seperti Abu Bakar dan Umar, maka ucapan dia itu hujjah dengan nas tegasnya syariat yang menunjukkan. Wa man arafa bil imamah fid din ka Ibnu Abbas wa Mu'adz wa Abi Hurairah fa haula'il qaul bi anna qaulahum hujjah qaulun qawiyyun jiddan. Dan orang yang urifa bil imamah, adapun sahabat yang diketahui dengan keimamahannya beliau adalah imam di dalam agama, alim gitu kan, seperti siapa? Ibnu Abbas, Mu'adz, Abu Hurairah. Maka haula'il qaul, ya, mereka yang berpendapat bahwasanya ucapan mereka adalah hujjah, ini qawiyyun jiddan, ini adalah pendapat yang kuat. Artinya apa? Sahabat yang urifa bil imamah fid din, maka ucapannya apa? Hujjah. Baik. Wa hum aula bil ittiba' min a'immatil madzhab, dan mereka sahabat yang modelnya demikian adalah sahabat yang lebih utama diikuti dibandingkan imam-imam mazhab. Ya. Wa man laisa kadzalik, titik. Kemudian berikutnya, wa man laisa kadzalik kaman laqiyan nabiyya fi makanin wa nala apa namanya nih? Wa nala syarafa sahaba atau suhbah wa qala qawlan fa qawluhu laysa bihujjah. Ya. Wa man laysa kadzalik, dan orang atau sahabat yang tidak disifati atau dijelaskan demikian seperti di atas, kaman laqiyan Nabi, seperti sahabat yang bertemu Nabi kemudian fi makanin, di dalam suatu tempat, wa nala syarafa suhbah, dan dia mendapatkan keutamaan karena telah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaula qaulan, kemudian dia mengucapkan suatu ucapan, fa qaulu laisa bihujjah, maka ucapannya dia bukan hujjah karena dia bertemu Nabi cuma beberapa saat. Ya.
cuma beberapa waktu atau sekali di suatu tempat ini, ketika umpamanya apa, haji wada terakhir bertemu Nabi SAW, habis itu Nabi meninggal, tidak bertemu lagi, maka ucapannya bukan hujjah. Ini rincian yang sangat apa, bagus dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kemudian sekarang siapa sahabi? Mana kita? Illa an yukhalifa nasan aw qala sahabiyin akhar. Kecuali ucapan sahabat tersebut menyelisihi nas atau ucapan sahabat yang lainnya. Fa idza khalafa nasan ukhidha binas. Kalau menyelisihi nas, maka kita ambil nas. Wa in khalafa qawla sahabiyin akhar ukhidha birajih minhuma. Kalau menyelisihi ucapan sahabat yang lainnya, maka kita tarjih yang mana yang lebih rajih daripada keduanya. Nah, kemudian samaratu qauli sahabat hujjah. Di sini ada teman faedah. Buah manis ketika kita berpendapat ucapan sahabat adalah hujjah. Yang pertama, jawazu hamlil janazah baina al-amudaini min ghairi karahah. Jawazu bolehnya hamlil janazah, kita mengangkat jenazah bainal amudaini, di antara apa? Dua kayu, ditaruh di dua kayu. Goyar min ghairi karahah, tanpa dimakruhkan. Kenapa? Li'annahu fa'alahu Utsman wa Ibnu Umar wa Abu Hurairah, karena pada zaman itu Umar, Utsman, Abu Hurairah mereka mengangkat jenazah antara dua amud. Apa amud? Iya, apa namanya? Kayu. Kedua, annahu yajuzu an yushira al-hadir 'ala al-badi baqiyat sil'ah min ghairi an yubashira al-bay' lahu. Jadi antaranya apa? Bolehnya seorang yang hadir untuk memberikan isyarat bantuan kepada al-badi, orang Baduy, menjual sisa daripada dagangannya. Maksudnya gimana? Jadi nanti ikhwan ada bab di muamalah kita akan bahas. Jadi ini agak panjang sih ya. Waktu kita udah pengen habis tapi agak panjang, gampang gini. Seorang yang hadir, yang dia di suatu tempat mukim di situ, dia gampangnya ketika ada orang luar, dia masuk kampungnya dan orang luar tersebut berjualan niatnya, maka dia tidak boleh apa? Tidak boleh mengambil barang tersebut dalam rangka apa? Ingin dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Haram, tidak boleh. Sini uang kamu atau barang kamu saya aja yang jualin, nanti saya jualin di pasar. Ditaikin lagi harganya, itu nggak boleh. Nanti kita akan bahas di bab muamalah itu ya. Nah, itu tidak boleh demikian, hakadha ikhwan. Tapi bolehnya seorang hadir memberikan isyarat kepada orang yang lainnya, kepada dia. Silakan beli ini barang dagangan ini si fulan dari sini, dia dari jauh-jauh nih, silakan beli. Itu boleh kalau kayak gitu, paham? Karena apa? Ini ditarkhis atau dirukhsahkan oleh Thalhah ibn Ubaidillah. Thalhah ibn Ubaidillah berpendapat apa? Boleh kalau kayak gitu, paham ya? Selagi bukan dia yang jual secara langsung dan mengambil untung daripada itu, itu tidak mengapa. Ya, dia hanya memberikan isyarat. Ini di antara samarahnya. Kemudian sahabi adalah man ijtama'a bin nabi mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Dia adalah orang yang berkumpul dengan nabi, beriman dengannya dan meninggal di atas iman. Sekali lagi meninggal di atas apa? Iman. Faedah tambahan sedikit sebelum kita akhirkan. Kharaja bihi man irtadda 'anil Islam wa lam ya'ud lahu hatta mata. Keluar dengan definisi ini seorang
orang yang pada saat itu murtad dari Islam dan dia tidak kembali ke agama Islam sampai mati dia. Ya seperti siapa? Abdullah ibn Khattal atau Khattal di sini ya. Dan Rabi'ah bin Umayyah. Maka dia bukan sahabat. Kenapa? Karena dia murtad dan dia tidak masuk Islam lagi sampai mati. Wa amma man laqiyahu mu'minan bi thumma irtadda thumma 'ada wa mata 'ala dzalik fa innahu yadkhulu fi dzalik. Adapun orang yang bertemu Nabi jadi sahabat, dia murtad, kemudian dia kembali lagi, dia murtad lagi, dia balik lagi dan meninggal di atas Islam, maka dia adalah sahabat. Seperti siapa? Al-Ash'ath ibn Qais. Al-Ash'ath ibn Qais pernah murtad, kemudian kembali lagi menjadi agama, ya masuk agama Islam lagi. Oleh karenanya apa? Para ulama usulul hadis atau ahlul hadis bersepakat menghitung Ash'ath itu sebagian dari sahabat Nabi SAW, naam, yang berlaku padanya di dalam ilmu hadis tentang hukum-hukum sahabat. Paham ya? Itu as-sahabi. Ini baru kita bahas mauquf. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin.